Kabar duka pesawat Sriwijaya Air, 24 korban Sriwijaya Air sudah teridentifikasi. Dukcapil terbitkan dokumen kematian, pencarian dan identifikasi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta masih terus dilakukan hingga Minggu, sebanyak 24 korban sudah teridentifikasi. Selanjutnya, dokumen kematian dari para korban itu sedang diselesaikan. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah menjelaskan. Proses penyelesaian dokumen masih dilakukan kepada 9 korban yang teridentifikasi. Sementara 15 lainnya sudah dirampungkan pihaknya. Ia sendiri menargetkan keseluruhan dokumen dari jenazah yang teridentifikasi selesai Minggu siang. Dari 24 jenazah teridentifikasi, 15 dokumen sudah selesai. Kemudian 9 dokumen pagi ini sudah diproses dan siang ini selesai, ujar Zudan di Rumah Sakit Polri. Untuk 15 dokumen itu, 2 diantaranya masih menunggu penerbitan. Zudan menyebut untuk dokumen yang sudah diselesaikan, maka pihak keluarga bisa membawa jenazahnya. Penyerahan tunggu kesepakatan dengan keluarga. Jadi 13 dokumen sudah selesai semua, sisanya 2 tunggu diserahkan. 9 dokumen pagi ini proses penerbitan. Tuturnya, proses penerbitan dokumen kematian disebutnya akan dipermudah dalam kasus jatuhnya pesawat ini. Pihak keluarga tak perlu ikut turun tangan. Karena sudah diselesaikan Dukcapil, kalau meninggal di rumah sakit tidak perlu pengantar RT dan RW, proses sudah dimudahkan agar ringkas. Pungkasnya, informasi selanjutnya, tentang pesawat Sriwijaya Air, tangis tak henti, dan kenangan rekan sejawat di pemakaman Pramugari 6R Isti Yuda Prastika, Pramugari 6R. Isti Yuda Prastika yang menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu, pada tanggal 9 Januari lalu telah dimakamkan. Jenazah Isti sebelumnya telah teridentifikasi oleh Disaster Victim Identification Polri. Pihak keluarga pada Sabtu menjemput jenazah di Rumah Sakit Polri. Setelah dijemput, jenazah Isti sempat dibawa ke rumah duka di Pamulang, Tangerang Selatan, sebelum menuju tempat pemakaman umum Pondok Petir, Bojongsari, Depok. Isti nanti dikuburkan di dekat rumah orang tua setelah zuhur, ucap kakak Isti Irfan Defrizon saat dihubungi. Jenazah Isti dibawa menggunakan ambulans Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Isak tangis terus terdengar dari pihak keluarga. Keluarga Isti begitu ambulans tiba di kediamannya. Sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, Ibu Isti, Irianingsih, tak kuasa melihat peti jenazah putrinya, lebih besar dari ibunda yang saat itu menggunakan pakaian berwarna hitam, langsung mendekat ke belakang mobil ambulans. Ia terus memeluk peti jenazah anak bungsunya itu. "Adik, adik," teriak ibu korban yang terus menangis di depan peti jenazah. Jenazah Isti disalatkan terlebih dahulu di Masjid Nurul Hasanah, yang lokasinya tak jauh dari rumah duka. Sholawat berkumandang begitu jenazah tiba di rumah duka. Jenazah korban tak diturunkan ke rumah duka. Jenazah Isti segera dibawa ambulans untuk menuju TPU Pondok Petir, Depok. Sejumlah pramugari 6R juga mengantarkan Isti ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Pondok Petir. Sebagian rekan Isti datang dengan mengenakan seragam pramugari, sebagian laginya berpakaian hitam-hitam. Mereka tampak berdoa setelah prosesi penguburan selesai. Sebagian besar meneteskan air mata. Tak sedikit pula yang terus memandang kuburan Isti, seakan tak percaya Isti telah meninggal dunia. Rekan Isti, Olive Oyi Virginiasin mengakui, kesedihan sangat dirasa karena sehari sebelum kejadian sempat berbincang dengan almarhumah. "Ketemu Mbak Isti sehari sebelum terbang, kita sama-sama rapid antigen. Terus pulangnya bareng Mbak Isti, di situ ngajak terbang bareng," kata Olive saat ditemui di pemakaman Sabtu. Namun ajakan Isti itu tak pernah terwujud. Olive mengaku syok saat tahu pesawat yang ditumpangi Isti hilang kontak dan kemudian dinyatakan jatuh. Langsung syok, bahkan bukan syok lagi tapi jejeritan, katanya. Olive mengaku akan terus mengenang kerja bersama Isti dan pembicaraan terakhirnya. Rekan korban, Aprilia Gita, hanya terdiam di tengah suasana haru. Ia tak kuasa ketika mengenang komunikasi bersama korban beberapa jam sebelum peristiwa itu terjadi. Dia kabarin hari itu mau terbang ke Pontianak, ekstra kru pakai Sriwijaya, kemudian bilang ada agak keterlambatan. Pada landing saya WA terus, tapi hanya centang 1, ujar Aprilia saat ditemui. Aprilia terus meneteskan air mata ketika mengingat kenangan saat bekerja bersama Isti yang sudah sejak tahun 2016. Baginya, korban merupakan sosok humoris yang kerap membuat tawa rekan-rekan kerjanya. Dia selalu lucu gitu, mau ada masalah tidak kelihatan.
tapi senang-senang aja kalau di depan kita gitu, ucapnya. Bahkan sikap Isti itu juga telah dikenal hingga ke kalangan pilot. Pengalaman dan kedewasaan Isti dianggap dapat mengayomi para pramugari lain. Terjadi atas kehendak Tuhan. Namun, sebelum menjadi korban, para penumpang yang menjadi korban pesawat ini seakan memberi firasat dan pesan terakhir kepada sanak keluarganya. Berikut beberapa di antaranya. Pilot Kapten Afwan berangkat buru-buru dan minta maaf. Kapten Afwan merupakan pilot Sriwijaya Air yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Ia merupakan senior dan seorang penerbang TNI AU periode 1987 hingga 1998. Keluarga menceritakan aktivitas Kapten Afwan sebelum terbang hari itu. Beda dari biasanya, ia nampak tergesa-gesa sampai seragamnya tak sempat disetrika, kata keponakan Kapten Afwan. Semalam istrinya cerita bahwa ini adalah kali pertama dalam 15 tahun, suaminya pergi tergesa-gesa dan tanpa disetrika bajunya. Meski begitu, Kapten Afwan sempat menyampaikan permintaan maaf. Bahkan saat sampai di bandara, ia melakukan video call kepada anaknya. Ini hal yang tak lazim dilakukan oleh beliau. Biasanya setiap kali landing, Kapten Afwan selalu telepon istrinya, tapi sampai waktu landing, ternyata tidak ada kabarnya hingga sekarang, jelas Akbar. Tentu pihak keluarga masih berharap akan adanya keajaiban Tuhan dan mendapat kabar baik. Kami berharap ada kabar baik. Kami keluarga masih berharap adanya kabar baik, ujar keponakan Afwan, Verza Mahardika. Kopilot Fadli Satrianto sempat menghubungi keluarga sebelum pesawat terbang dari Jakarta ke Pontianak. Namun kala itu ia tidak sedang bertugas. Sumarzen Marzuki, ayah kandung Fadli, mengatakan bahwa sang putra selalu menelepon ibunya, Ninik Andriani, setiap kali akan terbang. Kemarin saat telepon, ibunya tanya, mau terbang bawa pesawat atau tidak? Dijawab tidak, kata sang ayah. Saat dikonfirmasi di rumahnya, putra bungsu dari 3 bersaudara itu bekerja di maskapai penerbangan Nam Air, yang merupakan anak perusahaan Sriwijaya Air. Dia rencananya membawa pesawat Nam Air sebagai kopilot dari Pontianak. Saat berangkat dari Jakarta menuju Pontianak itu, dia mengabari ibunya via telepon, terang Sumarzen. Kemarin malam Sumarzen juga telah ditelepon oleh pihak maskapai Nam Air atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya. Pihak Nam Air menyampaikan permohonan maaf atas musibah ini. Di dalam pesawat Sriwijaya Air yang mengalami kecelakaan itu juga memuat kru Nam Air lengkap, mulai dari pilot hingga pramugari yang rencananya akan terbang bersama anak saya. Tujuannya kemana saya tidak tahu, tuturnya.